Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian menjelaskan apa kegunaan cincin itu, dan dia telah membuat hanya Mo Gui saja yang bisa membukanya, serta mengambil seluruh yang ada di dalam cincin tersebut. Dan setelah menerangkan beberapa hal kepada Mo Gui, dia menyuruh Mo Gui melakukan hal yang dia perintahkan tadi. Tanpa berpikir panjang dan curiga, Mo Gui langsung pergi untuk menjalankan sumpahnya itu. Lin Tian dan Ye Lihua kembali ke kota, dan kemudian naik kereta lagi bersama-sama. Ini membuat Hun Hu menjadi kesal karena menunggu mereka, dan bahkan dia juga penasaran kemana keduanya pergi. Lin Tian dan Ye Lihua sudah sepakat, kalau mereka tidak akan mengatakan hal-hal yang menyangkut bencana ke dunia luar. Karena itu bisa saja menyebabkan kepanikan, serta sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sebenarnya Lin Tian melakukan hal itu agar tidak mengubah takdir yang ada, bukan karena dia takut menimbulkan masalah kepada Ye Lihua. Tapi memang benar, ada sedikit rasa ingin menyelamatkan dunia ini di hati Lin Tian. Hanya saja dia tahu, kalau dia tidak bisa mengubah sesuatu yang harusnya terjadi, karena itu akan mengganggu masa depan yang ada sekarang. Kita akan kembali ke kaisaran sekarang, biarkan unicornnya terbang, ucap Ye Lihua. Kakam, kenapa begitu tiba-tiba? Tanya Hun Hu. Tidak apa-apa, aku hanya lelah saja, jawab Ye Lihua sambil tersenyum dan mengusap kepala adiknya tersebut. Mereka langsung kembali ke istana dengan kuda yang tadinya hanya kuda biasa, tapi sekarang telah berubah menjadi unicorn. Bahkan kereta Ye Lihua berubah menjadi kereta yang sangat mewah, dan juga lebih indah dari sebelumnya. Di kota yang besar, di mana tempat itu adalah ibu kota dari Kekaisaran Malam. Unicorn turun dari langit, dan berhenti tepat di depan pintu masuk istana. Lin Tian dan dua wanita itu turun dengan posisi Hun Hu turun lebih dulu, dan Lin Tian setelah Hun Hu, kemudian barulah Ye Lihua turun terakhir dengan bantuan Lin Tian. Lin Tian terlihat benar-benar seperti pelayan bagi Ye Lihua. Tapi dia tidak keberatan, karena memang dia datang ke sini hanya untuk mencari tahu kebenaran dari perang di zaman ini. Hei Zhang, temani kakakku masuk ke istana, ucap Hun Hu dengan suara marah sambil menunjuk hidung Lin Tian. Kenapa harus aku? Tanya Lin Tian. Kamu sekarang adalah pelayan pribadi dari kakakku, jadi sudah seharusnya kamu mengikuti kakakku bukan, kenapa? Apakah kamu tidak ingin bekerja di sini? Kalau begitu pergilah, tegas Hun Hu dengan senyum dingin kepada Lin Tian. Lin Tian sadar kalau wanita ini masih marah dengan dirinya, dan bermaksud untuk membalas apa yang telah dilakukan Lin Tian sebelumnya. Lin Tian merasa agak kesal dengan sikap wanita itu, tapi dia tidak berdaya, dan hanya dengan terpaksa menerima hal tersebut. Zhang, kamu ikuti aku masuk. Aku ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepadamu, ucap Ye Lihua. Oh, baik permaisuri, jawab Lin Tian yang akhirnya mengikuti Ye Lihua masuk ke istana. Melihat hal itu, Hun Hu tersenyum licik. Dia sengaja membiarkan Lin Tian ikut bersama dengan kakaknya. Tentu saja dia memiliki tujuan, dan tujuannya itu sangat ingin melihat bagaimana reaksi Lin Tian setelah tahu apa tujuan yang sebenarnya. Lin Tian terus mengikuti permaisuri selama hidup di Istana Malam, dan dia merasa sedikit kaget setelah dia tahu, kalau wanita ini yang dipanggil Dewi Malam, tapi kekuatan sesungguhnya berhubungan dengan elemen es. Selama Lin Tian berada di istana, mungkin dalam beberapa tahun di dunia itu kejadian aneh terjadi untuk pertama kalinya. Kejadiannya yaitu kehancuran Kekaisaran Bo, kehancuran Sekte Bulan, dan berbagai kehancuran yang terjadi di belahan dunia lainnya. Bahkan ada satu dunia yang tiba-tiba saja meledak tanpa mengetahui apa masalahnya, padahal sebelum itu dua dunia tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja.
Untungnya dunia tempat Lin Tian berada adalah dunia utama, yaitu dunia di mana para dewa-dewi tinggal, dan berbagai ras kuat juga hidup di sana. Meskipun begitu, Lin Tian tahu disinilah hal besar akan terjadi. Sedangkan Ye Li Hua yang selalu diikuti oleh Lin Tian juga sadar, kalau dia memiliki sebuah perasaan terhadap Lin Tian. Tapi dia belum pernah memperlihatkan wajahnya selama ini, itu baik kepada Lin Tian maupun ke dunia luar. Apa yang terjadi kepadaku? Kenapa aku merasakan ini? Tanya Ye Li Hua dengan wajah aneh di dalam ruangan kerjanya. Kakak, kamu kenapa? Tanya Hun Hu dengan penasaran saat melihat wajah cantik kakaknya yang tidak karuan itu. Oh, tidak ada apa-apa. Bagaimana situasinya di benua tengah? Apakah terjadi hal aneh di sana? Tanya Ye Li Hua. Sebenarnya telah terjadi pertempuran besar di benua tengah, dan telah dikabarkan juga kalau Dewa Harimau Suci telah menghilang beberapa waktu yang lalu. Kata-kata Hun Hu terhenti saat dia mendengar sendiri berita itu. Akibat hilangnya Dewa Harimau Suci, kekacauan besar terjadi di 4 suku suci. Mereka berusaha mencari keberadaan Dewa Harimau Suci, tapi itu semua gagal. Mereka juga tidak bisa mencari ke dunia luar sekarang, karena disebabkan hal-hal aneh yang terjadi baru-baru ini. Bahkan telah dikatakan kalau Dewa Iblis, Dewi Phoenix, Dewa Kura-Kura Hitam, Dewi Kehidupan, Dewa Kematian, serta Dewa Naga Langit, mereka semua sibuk membicarakan masalah tersebut. Hanya saja di antara 8 Dewa-Dewi, Dewa Takdir tidak mau ikut campur masalah tersebut, karena dia hanya ingin mengikuti takdir yang telah dia lihat. Apakah orang itu akan membiarkan begitu saja kehancuran ini terjadi? Fikir Ye Li Hua dengan wajah agak aneh. Tapi karena dia tidak berada di benua tengah, ini membuat dia hanya bisa berteriak dan tidak dapat banyak bicara. Apalagi, jika dia berhadapan dengan ke-6 dewa-dewi itu. Meskipun dia bisa sejajar jika 1 lawan 1, tapi jika melawan sekaligus, tentu saja dia tidak akan bisa menang dengan mudah. Ada satu kabar lain yang aku dengar dari pasukan kita, apakah kakak ingin mendengarnya juga? Tanya Hun Hu dengan serius. Coba katakan, jawab Ye Li Hua. Hun Hu lalu mengatakan ada informasi dengan munculnya seorang dewa, yang menyebut dirinya sebagai Sang Hakim. Lalu dengan pasukan yang berada di bawahnya, ini membuat ancaman kepada seluruh dunia kalau mereka akan melawan seluruh dunia yang ada. Dan bahkan dia menantang 8 dewa-dewi untuk bertarung dengannya. Kakak, aku harus pergi ke perbatasan sekarang. Ucap Hun Hu yang berdiri sambil menatap kalanya itu. Kenapa? Bukankah tidak ada masalah di sana? Kamu kan penjaga kakak, sekaligus putri dari Kekaisaran Malam. Bukankah tidak baik bagimu jika pergi ke perbatasan? Ucap Ye Li Hua yang agak menolak adiknya pergi ke perbatasan. Entah kenapa saat adiknya mengatakan kalau dirinya akan pergi ke perbatasan, ini membuat dia memiliki firasat buruk. Tapi dia tidak tahu apa maksud dari firasat buruk tersebut. Kakak, aku harus pergi ke sana sekarang juga. Karena jika tidak, maka tidak ada yang mengontrol pasukanku di sana, ucap Hun Hu yang membujuk kakaknya. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Dan kembalilah secepat mungkin, ucap Ye Li Hua. Walaupun dia sangat berat hati untuk melepaskan adiknya itu, tapi dia terpaksa harus melakukannya karena dia tahu sikap adiknya yang keras kepala ini. Meskipun dia tidak mengizinkan adiknya pergi, maka pasti gadis ini akan pergi secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah lebih baik dia memberikan izin kepada gadis ini, itu agar nanti dia bisa tahu kondisi dan keadaannya secara langsung. Terima kasih kakak, kamu yang terbaik, ucap Hun Hu sambil memeluk Ye Li Hua dan mencium pipinya. Kamu ini, sudah dewasa masih saja bersikap seperti anak kecil, ucap Ye Li Hua dengan lembut. Hehehe, bagaimanapun aku adalah adiknya kakak, dan selamanya akan tetap menjadi adik kakak. Jawab Hun Hu dengan lembut dan penuh perhatian.
Entah kenapa perasaan tidak enak Ye Lihua semakin menjadi-jadi, tapi karena dia sangat senang dengan kelembutan adik kecilnya ini, hal itu membuat dia tidak terlalu memikirkan firasatnya. Hunhu akan berangkat besok, jadi dia meminta agar kakaknya melihat dia pergi saat itu. Tentu saja Ye Lihua menyanggupinya, dan akan melihat kepergian adiknya itu besok pagi. Besok paginya, di depan istana, Hunhu terlihat dengan menggunakan armor perangnya, dan itu membuat lekukan indah di tubuhnya terlihat lebih menarik. Bahkan Lin Tian memberi Hunhu jempol, itu pertanda kalau dia kagum dengan penampilan Hunhu. Mendengus, dasar pria cabul, ucap Hunhu kepada Lin Tian. Gadis kecil, mulutmu kenapa masih tidak bisa berubah? Tanya Lin Tian dengan heran. Setiap dia bertemu dengan wanita ini, dia selalu saja berakhir dengan perang antar mulut. Bahkan hanya dengan saling menghina saja, mereka sampai mendatangkan Ye Lihua, lalu memisahkan mereka agar tidak bertarung lagi. Dan bahkan Ye Lihua pernah menghukum mereka berdua, tapi jelas-jelas itu tidak membuat Lin Tian dan Hunhu kapok. Apa, kamu berani melawanku? Tanya Hunhu dengan sombong. Sial, aku berani bertarung denganmu sekarang juga, ayo datang kepadaku gadis kecil, jawab Lin Tian yang terlihat memprovokasi oleh Hunhu. Plak, plak, aduh. Kepala keduanya dipukul oleh Ye Lihua, yang melihat kalau keduanya masih membuat ulah di depan banyak orang. Akibatnya, Lin Tian dan Hunhu tampak menyedihkan karena diomelin lagi oleh Ye Lihua. Hufha, maafkan aku, ucap Hunhu untuk pertama kalinya kepada Lin Tian. Lin Tian tercengang dengan ucapan tiba-tiba Hunhu ini, karena bagaimanapun gadis ini adalah gadis nakal dan tidak akan semudah itu meminta maaf kepadanya. Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Lin Tian sambil mencubit pipinya. Plak, aduh, kenapa kamu menamparku? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, apakah kamu sekarang sudah mengerti, kalau kamu sedang tidak bermimpi? Tanya Hunhu yang tadi menamparkan wajah Lin Tian. Iya, aku tahu itu bukan mimpi. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanya Lin Tian dengan tatapan heran. Hunhu tidak menjawab Lin Tian, dan dia memeluk Ye Lihua, lalu berbicara sedikit dengan suara rendah kepada Ye Lihua. Meskipun Lin Tian tidak mendengar pembicaraan mereka, tapi melihat gerakan mulut dari kedua wanita itu, Lin Tian sudah tahu apa yang mereka berdua katakan. Hei pria bodoh, jaga kakakku, dan jangan biarkan dia sedih, ucap Hunhu setelah selesai dengan Ye Lihua. Tenang saja, serahkan penjagaan kakakmu kepadaku, jawab Lin Tian dengan serius. Entah kenapa perasaannya sama dengan perasaan Ye Lihua, tapi dia tidak bisa menjelaskan di mana dan siapa yang dimaksud oleh perasaan aneh ini. Baguslah kalau begitu. Kakak, pria bodoh, aku pergi, ucap Hunhu sambil menaiki kuda putihnya. Hati-hati, ucap Ye Lihua yang tampak tidak ingin Hunhu pergi. Akhirnya Hunhu pergi bersama dengan beberapa pasukan yang ikut bersama dengannya. Lin Tian dan Ye Lihua melihat kepergian Hunhu, mereka melihat Hunhu sampai menghilang dari pandangan mereka berdua. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Ye Lihua dengan cemas. Tenang saja, dia pasti akan baik-baik saja, jawab Lin Tian kepada Ye Lihua. Ye Lihua mengangguk dengan ucapan Lin Tian. Adiknya sangat kuat, dan pasti tidak ada masalah yang berarti di perbatasan sekarang, apalagi perbatasan sangat damai selama ini. Jadi, dia kembali ke ruangannya tanpa ada rasa khawatir lagi. Hanya setelah Ye Lihua pergi, semua orang baru bubar di saat itu. Tapi Lin Tian masih berdiri memandang ke arah di mana Hunhu menghilang. Entah kenapa, tapi perasaannya merasa tidak nyaman sejak Hunhu pergi. Cukup lama dia berdiri di sana, sebelum dia berbalik dan kembali melakukan kegiatan sehari-harinya di istana besar itu. Dan, boom! Ledakan besar terdengar di seluruh dunia utama, wajah setiap orang di sana berubah ketakutan.
Bahkan beberapa dari mereka bisa melihat dari benua tengah, di sana ada awan hitam yang perlahan-lahan mulai menyelimuti seluruh dunia utama. Lin Tian yang melihat hal itu tahu, kalau kehancuran atau perang sebenarnya telah dimulai. Dan kali ini dia datang ke sini untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, sampai-sampai peperangan besar-besaran itu terjadi. Dan dia hanya bisa mendapatkan informasi, kalau memang Bai Wutian tiba-tiba menghilang di saat akan adanya pertemuan di benua tengah. Lalu ada dewa takdir yang tidak pernah peduli dengan nasib dunia, dan malah mengurung diri di dunianya sendiri. Hais, apakah kehancuran ini murni karena pengkhianatan dari salah satu 8 dewa-dewi? Pikir Lin Tian dengan serius. Dia tiba-tiba saja terbang ke langit, dan menggunakan mata kaisarnya untuk melihat apa yang terjadi di benua tengah. Tapi apa yang dia lihat saat itu juga, itu sungguh membuat dia kaget. Pertempuran besar-besaran dimulai, dan dia melihat kalau berbagai ahli kuat sedang baku hantam di benua tengah sekarang ini. Wush! Aku tidak menyangka, kalau pertempuran itu akan sampai ke dunia kita, ucap Ye Lihua yang muncul di samping Lin Tian dengan wajahnya masih tertutup. Aku merasakan kalau ini tidak akan lama lagi, sebelum Kekaisaran Malam terlibat dalam bentrok itu, jawab Lin Tian. Tidak ada yang dapat kita lakukan sekarang, dan hanya perang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan semuanya. Karena kemungkinannya, kalau kita terhindar dari kehancuran sangatlah tipis, jelas Ye Lihua. Lin Tian tentu saja mengerti tentang hal itu, tapi dia hanya mengangguk sebagai balasan agar Ye Lihua percaya kepadanya. Dan dalam beberapa hari ini, si gadis kecil sering mengirimi dia dan Ye Lihua surat mengenai kabarnya, dan itu membuat keduanya merasa lega. Pertempuran telah hampir terjadi di mana-mana, tapi hal itu belum sampai di Kekaisaran Malam. Jadi di sana relatif tenang, dan tidak ada masalah yang berarti. Bahkan Lin Tian merasa sedikit heran, karena Kekaisaran Malam yang tidak terlibat dalam pertempuran itu. Apa ini? Kenapa hanya di sini yang terasa aman? Tanya Lin Tian dengan bingung. Tapi tiba-tiba saja saat dia masih dalam pikirannya, sesosok pria dengan wajah pucat datang ke istana. Lin Tian yang melihat sendiri orang itu, lalu mengikutinya dari belakang. Kenapa dia bisa pucat seperti itu? Pikir Lin Tian saat melihat orang itu sambil mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.